Oke, testing. Halo ini. Halo Kak. Oke. Kita mulai. Hari ini kita bahas. Oh iya, kakak mau kasih tahu dulu. Itu kakak ada filenya judulnya beta, berarti masih kurang ya. Jadi kakak nyicil dulu. Karena kebanyakan takutnya nggak kebahas gitu. Jadi yang hari ini kita bahas tuh pertidaksamaan yang mata wajib ya. Yang kalau ini lihat tuh ada nilai mutlak, ada kuadrat, ada irasional dan irasional ya. Yang untuk pertidaksamaan eksponen logaritma mungkin minggu depan ya ini ya. Iya Kak. Oke, karena banyak banget ya. Karena ini bilang kan semua jenis. Jadi kan itu banyak. Jadi kakak pisah dulu ya. Oke, sebentar. Oke, kakak mau ganti background deh. Eh, apa ya? Eh, cerah-cerah. Pak Peri. Kalau ini di ITB ini ketemu Pak Peri nih. Fisikawan. Kayaknya nggak ada lagi background di sini ya. Kira dia aja nggak apa-apa ya. Kakak coba cari background yang lebih keren lagi. Dewi ini udah coba buat soalnya? Belum Kak. Belum, oke. Masih ingat nggak? Eh, Sebagian iya. Ini udah TO belum? Udah ikutan tryout belum? Udah sih Kak. Udah. Gimana hasilnya? Memuaskan nggak? Enggak. Paling mencolok apa ini ya? Paling tinggi? Rata-rata ya. Jadi dari sekian banyak TO tuh yang paling tinggi itu rata-ratanya apa? Kalau dari TPS-nya biasanya PK sama ya PK doang sih. Kalau Terus TKA-nya? kalau TKA-nya kimia sih Kak. Waduh, fisikanya gimana? Nggak tahu. Nggak Kadang tahu. itu Kenapa? Soalnya aneh. Aneh soalnya atau? kadang ya Heeh. itu ya sama kayak yang dikasih sama Kakak. Cuma kadang waktunya nggak cukup sih Kak. Oh iya, iya betul. Jadi pilih TO tuh milih-milih juga ya. Jadi maksud kakak itu pilih TO yang reliable. Jadi yang perhitungannya IRT, terus waktunya juga pas. Aslinya TKA 21 itu yang zaman kakak itu, yang baru ini tahun ini berarti ya, itu fisikanya cuma 13 soal. Gitu. Jadi itu sengaja dimodif sama LTMPT yang pembuat soal itu supaya waktunya cukup. Jadi yang lainnya kan 15 soal, fisika cuma 13. Gitu. Jadi memang sengaja didesain. Fisika kan perlu analisis ya, perlu baca soal gitu, analisis. Jadi perlu waktu banyak. Hmm, gimana kakak mau tulis ya? Gak ada tempat coret-coret. Hmm, oh gini aja deh, boleh bisa. Sebentar ya. Kakak belum share screen ternyata. Matonya gimana? Lebih tinggi atau lebih rendah dari fisika? Lebih tinggi sih Kak justru. Aduh, aduh. Kalau kimianya tinggi, aduh kakak nggak pernah tinggi di kimia sih. Jadi kan kalau dulu kakak terawal itu kan, mato dulu, baru fisika, baru kimia. Di kimia bio tuh udah langsung tembak aja. Ya pasrah banget ya sama kimia, biologi. Apalagi biologi. Biologi gimana ini aman nggak? Enggak Kak. Aduh nggak Enggak juga. aman. Nggak apa-apa. Gitu-gitu kakak pas UTBK juga biologinya 700-an. Padahal sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Ya namanya jalur ada hokinya ya, ada hokinya juga. At least kita belajar ya apa yang kita bisa lah gitu ya.
Jangan sampai blank sama sekali. Oke, ya adik-adik kakak kayaknya udah bisa ya. Oke, nomor satu itu pertidaksamaan nilai mutlak. Itu pertidaksamaan nilai mutlak itu gimana caranya? Jadi di sini kakak asumsi kalau ini sudah paham yang persamaan ya. Jadi kita tinggal bahas ya pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu jangan menganggap itu sebagai notasi matematika, tidak. Mutlak itu secara geometri itu hanya menunjukkan jarak. Ya. Jadi mutlak dari misalkan mutlak X sama dengan 5, itu artinya apa? Artinya dari X itu berjarak 5 itu dari X ya. Jadi dari X itu berjarak 5 itu bisa kemana aja arahnya. Kalau dalam garis bilangan ini kan antara cuman sumbu X ya. Jadi kalau di sumbu X itu kita ada X, mutlak itu menunjukkan kalau jarak 5 langkah dari X. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Keliru kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Nah, itu yang namanya sebagai mutlak X. Jadi mutlak itu cuma jarak. Dari X itu berjarak 5 tuh bisa kemana aja. Oh, bisa ke kanan, oh bisa ke kiri. Itu sebenarnya makna dari mutlak gitu. Jadi mutlak dari X itu sama dengan 5. Dan sebenarnya sesimpel ini dibuat ke materi pelajaran karena bisa divariasikan banyak. Jadi mutlak di dalam itu bisa mutlak dari X plus 1 lah, mutlak dari X kuadrat tambah bla bla bla, mutlak dari akar bla bla bla. Nah, itu yang dan itu sudah nggak bisa dibayangin lagi, itu mau nggak mau harus dihitung. Itu makanya itu kita namakan sebagai matematika. Ada metode terstrukturnya, cara mencarinya gimana sih gitu. Jadi nggak semua soal bisa kita buat nggak bisa kita bayangin gitu. Karena ada fungsi-fungsi yang nggak bisa kita bayangkan secara langsung gitu. Ya, itu mutlak. Jadi kalau mutlak X kurang dari 5 misalkan Kak. Mutlak X kurang dari 5 berarti di antara ini dan ini kita kasih nama misalkan A ya. Atau minus 5 lah kan hasilnya minus 5 dan 5 biasanya ya. Oke, kita namakan minus 5 dan 5. Jadi kalau mutlak X kurang dari 5 berarti jarak itu kurang dari 5. Jarak dari X itu kurang dari 5 berarti ya di antara ini. Jarak X kurang dari 5 ya seperti ini. Tapi 5-nya nggak masuk ya. Kurang dari 5 berarti 5-nya nggak masuk. Kurang dari 2 berarti 2-nya tidak termasuk. Makanya nanti ini sering ditulis sebagai ini. Gitu. Jadi biasa kalau ada pertidaksamaan nilai mutlak pasti dikasih rumus tuh. Oh, kalau mutlak X kurang dari apa? A misalkan jadi nanti min A X A gitu kan. Itu apa sebenarnya kalau nggak dijelasin secara geometri nggak paham gitu. Jadi pahamin dulu kalau mutlak itu sebenarnya hanya jarak ya. Gitu. Mutlak itu hanya jarak sebenarnya. Gitu. Jadi kalau mutlak kurang dari 5 berarti jarak yang kurang dari 5. Kurang dari 5 ya berarti di antara ini kan. Gitu. Nah, kalau mutlak X lebih dari 5 berarti lebih dari 5 yang mana? Ke situ, ke situ. Makanya sering ditulis X kurang dari minus 5 atau X lebih dari 5. Gitu. Ya nanti pada ujung-ujungnya juga dihafal, tapi ya at least tahu, oh ternyata seperti ini loh gitu. Sampai sini dulu, Wendy, paham? Paham, Kak? Oke, ini untuk nilai mutlak. Terus, ya itu aja sebenarnya. Jadi untuk pertidaksamaan ya ini. Tanda pertidaksamaan cuma ada dua ya. Kalau nggak lebih besar, lebih kecil. Gitu aja sebenarnya. Coba kita apply ke soal. Nah, jadi untuk yang nomor A itu sama ya. Jadi, eh, mutlak dari X min 5 kurang dari 8 itu kita apply rumusnya tadi. Jadi jarak X min 5, jarak dari X min 5 ini harus kurang dari 8. Berarti di antara itu kan, di antara minus 8 dan 8 gitu. Jadi minus 8, X min 5, 8. Nah ini sebenarnya pakai konsep di SMP yang kita pelajari tentang, di SMP ada nggak ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita punya tidak sama seperti ini, kita bisa lakukan hal yang sama atau ketiga ruas, yaitu kita tambahkan 5. Ini kita tambah 5, ini kita tambah 5, ini kita tambah 5. Bukan dipindah ya. Jadi kalau kita udah punya 3 ruas seperti ini, nggak ada lagi istilah pindah ruas. Ini pindah ke sana, tuh pindah ke sana, nggak bisa lagi. Maka dari itu pindah-pindah itu ilegal ya. Jadinya minus 3, X, dan 13. Oh, ternyata X itu di antara minus 3 dan 13. Yang A paham ya, Weni ya? Paham, Kak? Oke, nomor 2. Yang B pasti paham nih. Kalau 2X min 5 lebih dari 1,
jarak dari 2x min 5 itu harus lebih dari 1. Berarti kurang dari minus 1 atau lebih dari 1 kan. Jadi 2x min 5 itu kurang dari minus 1 atau 2x min 5 itu lebih dari 1. Jadi di sini kita tambahkan 5, nanti di sini juga sama, tambahkan 5 di kedua ruas. Jadi 2x itu 4, maka x itu kita bagi 2 lagi di kedua ruas, jadi x kurang dari 2. Jadi 2x lebih dari 6, jadi x lebih dari 3. Inilah x yang memenuhi. Jadi sebenarnya matematika itu sebenarnya kalau untuk ini ya, untuk yang aljabar itu cuma menebak-nebak. Kita hanya menebak-nebak x-nya harus berapa sih supaya kita masukin nih x 2 kali 1, 2 min 5, min 3 dimutlakin, oh betul gitu. Nah, kita hanya mencari x itu berapa sih? Sesimpel itu saja matematika gitu. Untuk yang aljabar seperti ini. Tapi kalau bentuknya udah ribet seperti ini, nah kita nggak mungkin lagi coba satu-satu kan? Nah, itulah pentingnya metode matematika itu. Gitu. Makanya ilmunya disebut matematika ya. Ada cara terstrukturnya yang berlaku untuk semua jenis keadaan. Gitu. Oke, yang C, yang D, mau Wendy coba dulu? Iya, Kak. Boleh, silakan. CD ya sekalian ya. Karena itu kayak AB juga. Udah, Kak. Gampang ya. Yang C jawabannya berapa? X kurang dari min 2 atau X lebih dari 6. Yang D? Eh, X lebih dari min 2, X kurang dari 8. Oke, ya kita cek. Yang C dulu ya. Jadi mutlak 2 min X lebih dari 4 itu eh, punya dua nilai. Kalau dia lebih besar berarti jaraknya itu lebih besar dari 4 berarti lebih kecil dari minus 4 lebih besar dari 4. Jadi 2 min X itu bisa lebih kecil dari minus 4 atau 2 min X itu lebih besar dari 4. Jadi min X itu lebih dari minus 6. Nah, ini seperti ini tandanya dibalik ya kalau ada pembaginya minus. Karena dibagi oleh minus 1. Kedua ruas kita bagi minus 1, kalau pembaginya minus, tandanya dibalik. Gitu. Kenapa, Kak? Karena itu, udah dipelajari di SD kalau nggak salah itu ya. Jadi kalau minus 1 kurang dari minus, lebih besar ya, dari minus 7 misalkan. Kalau kita kali minus ya 1 dengan 7 gimana? Lebih kecil jadinya. Gitu. Jadi kalau kita kali minus, harus dibalik tandanya. Jadi nggak ada pembuktian yang pasti sih. Jadi kayak gini aja. Mahaminnya kayak gitu aja. Gitu ya. Oke, terus yang satu lagi, 2 min X itu lebih dari 4, min X lebih dari 2, X kurang dari minus 2. Ya, betul. Yang D sekarang. 3 mutlak 3 min X kurang dari 5. Kalau kurang dari berarti di antara ya. Jadi minus 5, 3 min X, berapa nih? 5. Terus supaya 3-nya hilang, kita kurangkan 3, kurang 3, di sini kurang 3 ya. Jadi minus 8, minus X, kurang 3 jadi 2. Nah, kalau kita kalikan minus, ingat tandanya dibalik semua. Kalau kali minus jadi 8, dibalik. Jadi balik jadi 2. Makanya nanti ditulis lagi seperti ini ya. Kalau ini tulis X lebih dari minus 2, salah, X lebih dari 2 ya.
Apa lupa dikali? Minusnya kali. Terus X kurang dari 8, betul. Jadi ini bisa ditulis, kalau jawaban ini berarti gini dong. Berarti 2-nya masih belum Bukannya minus ya Kak harusnya? 5 dikurang 3. Oh ya, dikali minus 1 ya. Oke, thank you. Ya, betul. Boleh. Oke, kayak gitu untuk yang CD. Sekarang EF. Kalau mau coba dulu ini? Iya Kak. Oke, boleh. Ya, E dulu lah ya, E dulu. Gimana, Wak, ini semalam ujiannya limit? Aman nggak? Bisa? Aman Kak. Aman Cuma ya? pilihan Heeh. ganda ada satu soal yang agak ragu. Apa saya tanyain sekalian aja ya Kak? Boleh? Boleh, nggak apa-apa. Hmm. Satu aja nih. Gimana Kak? Maksudnya yang ragu itu cuma satu aja. Iya, Oke, mantap lah. Yang lain berarti aman ya. Satu soal apa tuh limit juga? iya limit Kak. Oke. Send ke WA soalnya boleh. Atau saya mau share screen juga boleh. Langsung di sini aja gimana Kak? Pendek soalnya. Boleh? Maksudnya di chat ya? Eh, saya dikte gitu gimana Kak? Oh, boleh, nggak apa-apa. Mm-mm. Gimana Limit soalnya? X mendekati pi per 4 Mm-mm. dari 1 - 2 sin X cos X per Mm-mm. cos X min sin X. Ini, gitu, betul? Iya Kak. Oke. Simple ya kayaknya ya. 2 sin X cos X kan sin 2X. Coba ya, kita tuliskan dulu. Jadi 1 - sin 2X per... Weni udah coba L'Hopital? Iya, saya pakai L hospital Kak. Mm-mm. Em, Kalau cara manualnya itu mungkin aja kita bisa kalikan dengan cos X plus sin X, bisa nggak? Karena yang bawah jadi cos 2X kan. Cos 2X. Cos 2 kali pi per cos pi per 2 cos 90. Nol nggak boleh. Nggak boleh. Sama aja nggak boleh. Yang pembuat nol di sini apanya sih yang penyebutnya? Jadi ini yang mau kita ganti nih sebenarnya. Itu yang mau kita ganti. Kalau kita kali seperkos, jadi 1 - tan, 1 - 1 masih nol. Kan? Gimana cara buat nggak nol? Kalau kali sin sama aja. Kotangen -1. Kotangen 1/1 sama ya. 1 - 1 nol. Kalau kayak tadi kakak bilang itu, dikali cos X plus sin X, jadinya cos kuadrat X min sin kuadrat X. Itu kan cos 2X ya. Jadi cos 2 kali pi per 4 cos 90 masih nol. Jadi cara membuat ini jadi nggak nol yang itu yang bingung di situ ya. Ya kalau ngestak gitu ya boleh pakai L'Hopital. Kita turunin yang atas ya. Jadi limit X menuju 4, pi per 4, turunan dari 1 0, turunan dari min sin 2X, jadi min 2 cos 2X ya. Dibagi dengan turun dari, nanti dibalik lagi nggak sih? Min sin X, min cos X. Oh, enggak kok. Min sin X plus cos X. Nah, ini nggak nol ya. Tuh udah nggak nol kalau kita masukin. Ya udah tinggal, yang atasnya nol. Ya enggak sih? Karena cos cos 2X itu cos 90, cos 90 nol. Jadi nol dikurang nol dibagi dengan yang sesuatu yang enggak nol. Bukan tak enggak ya. Sesuatu yang al-al.
Jadi tetap 0 gitu, jawabannya 0. Nggak apa-apa. Ya, asalkan penyebutnya nggak 0 aja, nggak apa-apa. Kalau atasnya 0 ya no problem. Oke, Weni, jawabannya 0 juga. Iya, 0 juga, Kak. Udah betul berarti. Cara manualnya kakak nggak tahu nih gimana. Weni ketemu idenya nggak? Enggak, udah saya cobain tapi muter-muter terus, Kak, justru. Heeh, Kalau manual. heeh. Kalau dicoba tuh bisa dicoba apa aja ya? Weni coba Eh, apa aja? awalnya saya pakai cos 2X yang tadi. Heeh, heeh. Ya nggak bisa juga kan? Wajib-wajib masih Nggak 0. bisa. Nggak bisa juga. Terus Mm-mm. coba saya turunin, tapi hasilnya tetap sama aja. Hmm, Setelah itu, ya. ya, ya sih. Pakai Alhopital jawabannya 0. Kalau Weni ragu, kita bisa cek Wolfram Alpha. Sebentar ya, kakak cekkan dulu. Biar fix nih. Dan nggak ragu-ragu nih ya. Limit eh, X menuju Pi per 4 untuk 1 min sin 2X dibagi dengan cos X min sin X. Ya, tuh. Ya, jawabannya 0. Betul. Ya, di sini nggak dikasih tahu caranya, langsung hasilnya aja. Karena di sini Wolfram Alpha kan basicnya grafik ya. Jadi jawabannya betul, jawabannya 0. Itu cara manualnya nggak tahu juga kakak gimana. Pakai turunan aja nggak problem. Karena soal UTBK pun dipaksa pakai alfabetal gitu. Nggak bisa pakai manual cuma ribet ya. Oke, ini udah aman ini. Oh, gimana, Kak? Udah puas. Iya, Udah gak ragu lagi ya. udah, Ya, udah nggak. jawabannya 0. Ya udah fix 0. Di Wolfram Alpha juga 0. Oke lah, silakan lanjut yang E dulu ya. X lebih dari 2 ya, Kak? Coba kita cek. Eh, kalau ini bisa kakak tulis jadi gini kan ya, yang E kan bisa dibalikkan. Jadi mutlak min X min 4 kurang dari 3X ya. Jadi kalau mutlak itu kurang dari 3X, berarti jaraknya itu kurang dari 3X gitu. Jadi di antara ya berarti ya, min 3X, min X min 4, ya gini, terus 3X. Nah, kalau 4-nya mau hilang, kita tambahkan 4, kita tambahkan 4, kita tambahkan 4 gitu ya. Jadi min 3X plus 4 kurang dari min X, kurang dari 3X tambah 4. Kalau dikali minus 1 jadi 3X min 4, tandanya dibalik, jadi min 3X min 4. Atau min 3X min 4
X, 3X min 4. Jadi kita punya beberapa dua jenis pertidaksamaan, yaitu yang pertama ini dengan ini. Jadi min 3X min 4 itu kurang dari X, 3X min 4 lebih dari min X, 4X itu lebih dari 4, maka X lebih dari 1. Terus yang ini nih, X kurang dari 3X min 4, min 2X kurang dari minus 4, X lebih dari 2. Gitu. Kak, kenapa nggak kita cek yang ini? Karena nanti nggak ada solusinya. Yang ini ya, yang ini dengan yang ini. Yang ujung dan ujung. Kenapa? Karena itu sudah pasti. Ya memang sih, tapi nanti nggak ada hasilnya. Nggak ada penyelesaiannya. Nanti minus 1, 1. Ya betul gitu, karena selalu yang kiri lebih kecil dari kanan gitu. Jadi nggak usah dicek, nggak apa-apa. Cek aja yang dua tengah. Jadi kalau X lebih dari 1, terus X lebih dari 2, berarti yang memenuhi ya X lebih dari 2 ya. Jadi kalau di diagram garis itu, kalau di 1, di sini 2, lebih dari 1 kan ini. Lebih dari 2 kan ini. Kenapa kita nggak ambil X lebih dari 1, Kak? Karena kalau kita ambil X dari 1, ada bagian di antara 1 dan 2 yang tidak dipenuhi oleh syarat ini. Gitu. Jadi harus ambil yang terasir 2 kali gitu istilahnya ya. Gitu. Jadi betul. Jadi HP-nya nanti X lebih dari 2 ya. Gimana cara nulis HP? X di mana X lebih dari 2 gitu ya. Itu ya. Betul. Sekarang yang F. Kalau F gimana main di cara biasanya gimana? Belum kebayang, Kak. Belum kebayang. Cara yang paling umum nggak tahu juga. Cara cepat lah gitu. Cara cepatnya apa? Kalau dua ruas tuh mutlak mutlak. Boleh dikuadratin ya, Kak? Ah, sebenarnya cara kuadrat itu memudahkan, tapi tidak selalu bisa dipakai ya. Kenapa? Karena ada tipe soal yang mutlaknya nanti misalkan di sini ditambah 2. Tapi kalau dikuadratin mutlaknya nggak hilang-hilang gitu. Jadi nggak selamanya bisa dipakai cara seperti boleh dimutlakin, tapi cara cara asli cara konsepnya itu tidak seperti itu. Jadi gini, kakak bisa tulis gini ya. Jadi mutlak 3x. Kalau dia lebih dari berarti jaraknya itu lebih kurang dari minus itu dan lebih dari itu. Jadi kakak tulis mutlak 3 min 2x itu, 3 min 2x itu kurang dari minus dari mutlak x min 4. Satu lagi gimana? Satu lagi atau ya. Atau 3 min 2x itu lebih dari mutlak x min 4. Boleh dikuadratin? Boleh. Kalau mau menyelesaikan soal pakai kuadrat, boleh. Karena lebih cepat ya, gitu. Tapi konsepnya nggak seperti itu. Ya dikuadratin cara cepat lah, gitu istilahnya. Terus, ini berarti gimana? 2x min 3 lebih dari mutlak x min 4. Atau kakak tulis mutlak x min 4 kurang dari 2x min 3. Nanti kan balik lagi ke soal yang seperti E. Kalau E bisa, ya F pasti bisa. Gitu. Ya kan? Jadi nanti di sini minus 2x plus 3 kurang dari x min 4 kurang dari 2x min 3. Kita tambahkan 4 jadi min 2x plus 7, x, 2x tambah 1. Nanti cari x-nya berapa. Terus yang bagian ini gimana, Kak? Kalau dia lebih dari berarti gimana? Oh, kakak balik ya. Karena mutlaknya di belakang. Kalau dibalik jadi ini 3 min 2x, minus ya. 2x min 3, x min 4, sebentar. 3 min 2x atau min 2x plus 3. Kalau kita tambahkan 4, 2x plus 1, x dengan ini, min 2x plus 7. Sebentar ya. Itu hal yang sama atau berbeda? Gak apa-apa sih, gak apa-apa sih. Hitung aja ya. Coba kita hitung ini. Jadi min 2x tambah 7 kurang dari x, jadi min 3x kurang dari minus 7, x lebih dari 7/3. Kalau yang ini, langsung aja min x lebih dari kurang dari 1, x lebih dari minus 1. Nanti di sini, terus Kak, kalau yang ini mau dicek nggak? Ya kalau mau lebih hati-hati lagi boleh dicek gitu. Jadi minus 2x plus 7 kurang dari 2x plus 1. Jadi min 4x kurang dari minus 6, x lebih dari 3/2. Jadi cari HP-nya ya. Ini
ini. Nanti kita bandingkan kalau dengan cara pakai kuadrat ya. Aduh, nggak cukup space. Bentar ya. Oke, ya. Coba kita lanjutin. Kalau yang ini gimana? Berarti 2x plus 1 kurang dari x lebih dari x kurang dari minus 1. Kalau yang ini, x kurang dari min 2x plus 7, 3x kurang dari 7, x kurang dari 7 per 3. Terus satu lagi 2x plus 1 kurang dari min 2x plus 7, 4x kurang dari 6, x kurang dari 3 per 2. Coba kita cari HP-nya coba. Jadi x-nya ada apa aja tadi? Minus 1, tapi kayaknya jadi kacau ya. Sebentar ya. Minus 1, kakak belum pernah cara ini sih sebenarnya. 7 per 3. Karena biasa kan kita pakai pangkat 3 ya. Coba, kalau untuk yang ini, waduh, kayaknya salah satu aja ya. Kalau kita lihat, kayaknya kita pakai salah satu aja. Karena ini, kita lihat di sini, ini dua hal yang berlawanan. Jadi ibaratnya kalau kita ambil kedua himpunannya, semua X memenuhi. Keren ya matematikanya ini ya. Kalau kita ngambil, nanti ini terambil. Nanti ini terambil. Nanti ini juga terambil. Jadi ketiga-tiganya terambil dong. Mana yang betul, Kak? Kayaknya ngambil salah satu ya. Baru nanti kita cek lagi ke soal. Bentar. Coba kita cek yang bagian ini dulu ya. Yang kanan itu dulu. Yang kiri dulu. Kalau X kurang dari minus 1, X lebih dari 7 per 3, terus X kurang lebih dari 3 per 2. Yang terakhir dua kali yang ini kan ya. Jadi X itu lebih dari 7 per 3 ya. Kalau untuk yang depan, kalau untuk yang belakang itu tadi, X-nya sama ya. X-nya lebih dari, kakak salah ya. Kakak yang ini harusnya lebih ya. Tapi enggak, ya sama sih, tetap 7 per 3. Kalau ini baru yang kurang, X kurang dari 7 per 3, terus serba kurang semua ya. Oke, berarti ini ya. Berarti X kurang dari minus 1. Berarti himpunan penyelesaiannya ya ini 2 ya. Kalau kita ambil dua bagian itu, ya jadi ini ya. Gitu. Coba kita pakai yang kuadrat sekarang. 3 min mutlak, 3 min 2x lebih dari mutlak x min 4. Kalau kita kuadratkan gimana? Langsung aja 9 min 12x tambah 4x kuadrat lebih dari x kuadrat min 8x tambah 16. 3x kuadrat min 4x min 7 lebih dari 0. Ini kalau difaktorin berapa nih? 3x, x, di sini 1, 7 ya. Jadi di sini minus 7 plus ya. Jadi X itu 7 per 3, X itu minus 1. Nah, ini udah bisa cari ini belum? Masih ingat nggak maksudnya? Masih, Kak. Oke. Itu sebenarnya di pertidaksamaan kuadrat ya di nomor 2 nanti. Jadi ini minus 1, ini 7 per 3. Cara ceknya gimana? Kita ambil titik uji 0. 0 di sini ya. Nah, kita cek 0. 0-nya kita masukin ke sini boleh, ke sini boleh. Yang penting di pertidaksamaan yang mau kita cari gitu ya. Yang ke atas, di atas, di bawah. Di atasnya lebih gampang kalau 0 ya. Jadi sini 0, ini 0, minus 7. Minus 7 berarti nilainya minus ya di sini. Kalau di sini kita uji minus 2. Jadi 3 kali 4, 12. 12 kurang 8. 12 kurang 8 berapa? 12 tambah 8 berapa? 20. Ini positif. Yang ini kalau ambil 10 lah. 3 kali 100, 300, dan anak-anak positif. Karena gede ya. Nah, karena dia pertidaksamaan nilainya positif, ya ambil yang positif. Jadi jawabannya HHP-nya X kurang dari 1 atau X lebih dari 7 per 3. Oh, sama ya. Jadi, kakak lebih prefer pakai cara konsep sebenarnya. Oke, kayak gini. Bisa paham nggak ini? Paham, Kak?
Oke, kalau gitu mau lanjut GHIJKL atau buat sendiri dulu, atau kita lanjut nomor 2? Lanjut nomor 2 juga nggak apa-apa. Oke, nanti sisanya kalau nge-start, kayak nomor L itu kan agak aneh ya, dan yang nomor P itu, kalau nge-start nanti ditanyain aja ya, minggu depan boleh. Gitu. Jadi kita bahas lagi. Sebentar, kakak coba ini dulu ya. Ternyata kepanjangan ya, jadi kayak kepotong gitu. Kita bahas dulu yang A, B. Ini kayaknya ini masih ingat ya. Jadi ya itu kayak sebelumnya tadi. Jadi sebenarnya kita hanya perlu mencari pembuat nol. Jadi setiap pertidaksamaan, bukan mutlak ya, misalnya pertidaksamaan yang kayak linear, yang kuadrat, itu tetap kita cari pembuat nol dulu. Kenapa, Kak? Karena itu acuan ya, gitu. Karena di situ kita bisa tahu, di situ nggak boleh nol loh, di situ boleh nol loh, nah, gitu. Baru nanti kita cari range-nya. Gitu. Jadi kalau kakak bahas materinya nggak ada gitu, nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, lebih coba kita lihat soalnya aja ya. Jadi sebenarnya kalau guru tuh jelasin dari materi susah nanti dicerna gitu. X kuadrat min 8x plus 15 kurang dari 0. Jadi kalau kita faktorkan dulu berarti gimana? X berapa nih? Minus 3 minus 5. Jadi pembuat nolnya supaya per tidak sama ini jadi 0, jadi X-nya bisa 3 atau X-nya bisa 5. Kalau kita masukin 5, masukin 3 nanti pasti 0. Tapi dia nggak mau 0 gitu. Karena dia pertidaksamaan kan. Yang A itu dia nggak mau 0 gitu. Dia mau lebih dari dia mau kurang dari 0. Jadi X-nya harus berapa? Itu kita cari. Caranya cari gimana? Ya, kita sudah tahu pembuat nolnya, kita plot dulu. Nah, karena dia kurang dari atau sama dengan 0, berarti nolnya kan bisa masuk. Jadi 3 juga membuat 0, 5 juga membuat 0, makanya bulat penuh. Artinya tiganya masuk. Tiganya masuk karena di sini katanya kurang dari atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya 3 dan 5 masuk. Nah, kurangnya lagi apa? Dia mau nanya kurang dari 0-nya berapa, X-nya berapa. Cara-caranya ya kayak tadi. Kita cek di sini berapa tengah-tengahnya. 4 ya. Kalau kita masukin ke pertidaksamaannya, di sini minus 1, di sini 1, minus kali positif, minus. Nilainya minus. Jadi kalau kita masukin 4, nilainya minus. Nah, nilai minus ini yang dicari, berarti ini loh. Nah, gitu langsung aja. Tapi cek lagi daerah yang lain. Misalkan mana tahu di sini minus juga gitu. Jadi itu nanti terambil juga kan. Jadi fungsi kita mencari pembuat nol itu adalah sebagai pembatas, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau kita masukin 6, jadi di sini plus 1, di sini plus 3. Jadi di sini nilainya positif. Tapi dia mau kurang dari 0. Nilai kalau kita masukin X itu nilainya harus kurang dari 0. Berarti ini nggak masuk gitu. Jadi nggak teransir. Sama seperti ini juga. 1 misalkan. Jadi 1 minima min, ini juga min, min kali min jadi pos. Jadi di sini nilainya positif kalau kita masukin 1. Tapi dia mau kurang dari 0 kan? Itu jangan diambil. Jadi ya pada tidak samanya 3x5. Kenapa 35-nya masuk, Kak? Karena di sini ada tanda sama dengan untuk 0 juga. Jadi 0 itu pembuat 0-nya berapa? 3 dan 5. Nah, 35-nya juga masuk ke dalam X. Itu maksudnya. Yang B juga sama, persis, tinggal difaktorin aja, bla bla bla. Yang C juga sama, tinggal disederhanakan. Mau coba dulu ini, yang BC? Iya, Kak. Boleh, silakan.
Udah, Kak. Mm-mm. Oke. Jawabannya berapa? Yang B? X kurang dari min setengah atau X lebih dari 1. Yang C? X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Masih gampang ya. Eh, Coba kita cek yang B dulu. Mau dicek, Wedi? Atau langsung langsung lanjut? Langsung lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut yang D, E, F ya berarti. Ya, ini. Sampai GHI lah ya. Kalau yang irasional minggu depan aja nggak apa-apa, Wedi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Kalau jadi tetap kakak siapin yang eksponen dan logaritma ya, cuman itu mungkin buat minggu depan lagi ya. Oh, bisa di paste langsung ternyata. Oke, coba yang D kakak jelasin dulu ya, karena itu yang E juga sama sebenarnya. Yang D itu caranya gimana kak? Itu yang D udah baik tuh orangnya. Sebenarnya itu polinomial kan ya, X pangkat 3 kan, tapi dia baik tuh, udah dikasih tahu. Dan karena belum dipelajari juga ya di kelas 10, jadi yang langsung aja biasa seperti ini ya. X min 3 kurang dari 0. Nah, untuk mencari daerah penyelesaiannya, jadi kira-kira X-nya berapa sih? X kurang 1 sekian, X kurang 2 sekian, X kurang 3 sekian, kalau nanti dikali jadi kurang dari 0 atau negatif. Nah, kalau kita tebak-tebak itu capek ya, capek banget gitu. Jadi kita simpelnya cari dulu pembuat nolnya berapa. Jadi supaya ininya 0 itu berapa sih? Nah, itu pembuat 0 namanya. Supaya ada batasannya. Oh, kira-kira kita tahu di sini, di sini, di sini gitu. Jadi pembuat nilai berapa ya? X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Supaya 0 per tidak, sorry, supaya apa sih namanya, ekspresi ini 0, bisa 1 kan? 1 kurang 1, 0. 0 kali berapa tetap 0. Jadi di sini 2, di sini 3. Nah, itulah namanya pembuat 0. Nah, pembuat 0 ini sebagai batasan. Sini 1, di sini 2, di sini 3. Nah, kalau kita ambil X-nya 0, nah ini baru kita, ini juga mendebak-debak sebenarnya ya. Tapi mendebaknya udah ada batasannya gitu. Mendebak secara terstruktur gitu. Kalau X-nya 0 gimana? Oh, ini minus. Ini minus. Ini minus. Minus, 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 jadi minus juga. Jadi nilai di sini negatif. Nah, jadi kalau kurang dari 1 itu, kalau 0 aja negatif, kita masukin bagaimana yang negatif 1? Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kita masukin pasti negatif juga di situ kan? Gitu. Nah, ini yang kita ambil. Kenapa, Kak? Karena pas kita masukin nilainya negatif. Gitu. Baru ini misalkan ambillah 1,5. 1,5 ini gampang, angkanya masih kecil kan. Jadi sini positif, di sini minus, Kak. Nah, berarti positif kan daerahnya. Tidak kita ambil karena tidak membuat pertidaksamaan jadi, atau tidak membuat ekspresinya jadi negatif. Dia maunya negatif kan gitu. Jadi ini kan positif, jangan diambil. Ini juga sama, 2,5. Jadi di sini positif, ini negatif. Nah, itu membuat ekspresinya jadi negatif. Nah, kita ambil. Kita ambil. Terus yang terakhir, di sini pasti positif. Kenapa? Itu biasa udah hafalan ya. Jadi ya seling-seling. Kecuali yang kayak G, ada X kuadratnya itu jangan, itu wajib dicek satu-satu daerah. Jangan langsung, oh, positif, negatif, jangan ya. Bahaya nanti. Karena kenapa, Kak? Karena kuadrat. Kalaupun nanti kita masukin X-nya 1, oh di kuadratnya jadi positif kan gitu. Jadi itu hasilnya beda nanti. Jadi 3,5 jadi eh, positif semua, jadi daerahnya positif ya. Nah, dia mau yang negatif, berarti ambil yang daerah tadi. Jadi nilai X yang kalau kita masukin ke ekspresi tadi yang nilainya negatif, ketika X-nya kurang 1, atau X-nya di antara 2 dan 3. Kenapa tidak ada tanda sama dengan, Kak? Karena di soal, dia tidak mau membuat ekspresi tadi jadi 0, nggak mau dia. Jadi 2, 3 ya nggak boleh juga. Gitu. Makanya ada penulisan yang seperti ini dan seperti ini. Gitu. Untuk memudahkan, karena itu 2, 3 kan pembatas. Gitu. Sampai sini paham ini? Paham, Kak? Mau coba dulu yang EF? Iya, boleh, Kak. Oke, coba ya.
Semeru di mana? Jawa mana, Weni? Lumajang, Kak. Jawa mana? Oh, Jawa Timur. Oh, berarti di tempat Weni juga ya, deket-deket ya? Jauh sih, Kak, Eh, sebenarnya. oh, maksudnya tetap satu provinsi gitu ya? Iya, Kak. Mm-mm. Dan efeknya ada nggak? Bahaya nggak tempat Weni? Aman? Nggak sama sekali sih, Kak. Oh, oke, oke. Cuman jadi heboh ya, nggak tahu kenapa. Tapi ya yang penting aman-aman lah ya di sana ya. Udah, Kak. Mm-mm. Yang E jawabannya berapa? X di antara -3 sama -1. Mm-mm. Udah itu aja. Iya. Yang F, Yang F, X di antara 1 sampai 4. oke, ya kita cek dulu. Yang yang E ya, ini kita crop ya. Yang mana tahu ada space nanti kita butuh di situ. Oke. Ini kita faktorin dulu ya. Jadi apa nih? Oh, x berapa? -2 + 1. Kalau ini x berapa tuh? +3 -2. Oh, ternyata x² Jadi x+1 x-2² x+3 kurang dari 0. Ya udah, pembuat nolnya berapa? X-nya -1. Di sini X-nya 2. Di sini X-nya -3. Supaya dia 0 kan? Jadi -1 tambah 1 0. 2 kurang 2 0. -3 tambah 3 0 gitu ya. Mm-mm. Jadi kita coba gambarin. Di sini -1, ini 2, ini. Oh, -3 dulu ya. -3, -1, 2. Nah, daerah untuk di sini, misalkan -10 lah gitu. -10 berarti ini selalu positif. Ini selalu positif, jadi nggak usah dicek. Karena kuadrat kan selalu positif. Nggak usah dicek, itu selalu positif. Cek aja yang depan dengan belakangnya ya. Ya X+1 dengan X+3. Kalau di sini kita masukin X -10 negatif, di sini juga negatif. Negatif, positif, negatif, jadi positif nilainya. Kalau yang ini -2. Betul ya, ya -2 kita masukin di sini jadi minus juga, ini positif. Jadi darah ini negatif ya. Kalau yang di sini 0, di sini positif, di sini positif. Darahnya positif, malah di sini ada 3, ini positif, ini juga positif, dan ini positif. Nah, jadi supaya dia mau kurang dari 0, ya berarti ambillah negatif gitu. Jadi jawabannya himpunannya HP-nya ini ya, betul.
di antara -3 dan -1. Kalau dia nanya yang lebih besar dari 0, baru ambil yang ini. Berarti X kurang dah. Kakak tanya dulu sama ini. Kalau dia mau positif, cara menulis HP-nya gimana? HP-nya apa gitu maksudnya? Eh, X kurang dari -3, Mm-mm. X di antara -1 sampai 2, sama Mm-mm. X lebih dari 2. Iya, betul. Jadi jangan langsung ambil X lebih dari -1. Jangan, karena duanya nggak masuk gitu ya. Gitu. Ya, betul. Ya. Itu ya untuk yang positif yang ini. Nah, gitu aja. Gampang kan? Coba yang F. F itu ya udah kita kali masuk aja dulu semuanya. X kuadrat plus 5. Ini F ya. X kuadrat plus 5X kurang dari 2X kuadrat tambah 4. Jadi minus X kuadrat plus 5X min 4. Alah gampang nih ternyata ya. Kalau pikir kayak gimana-gimana gitu. X kuadrat min 5X plus 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kalau kita faktorin, jadi XX min 4 min 1 ya. Ya, X-nya 1, X-nya 5. Di pembuat nolnya itu ya. Jadi ada 1, ada 5. Kalau di sini 0, ini... Bukannya 4 ya, Kak? Hah, gimana? X Oh 1 iya. sama 4. Aduh, iya ya, thank you. Kalau X-nya 0, maka minus kali minus positif. Ini negatif, pasti ini positif ya, cara hafalnya. Jadi, dia mau yang positif loh ini. Ya kan? Berarti harusnya kurang dari 1, lebih dari 4. Betul nggak? Ini silam nggak? Atau kakak yang silam nih? Iya, saya yang salah, Kak. Oke. Salahnya di mana? Pas ngeceknya. Oh, pas ngeceknya. Oke, nggak apa-apa. Di X kurang dari 1 atau X lebih dari 4 ya. Gitu. Oke. Eh, coba yang ini tadi, sisanya yang GHI. Tapi kalau yang H itu, kalau kita kali masuk, masa mau dipolinomkan? Tapi ada loh, tadi kakak ada ketemu soal yang ada polinomial. Wajib difaktorin pakai polinomial. Eh, yang G ini coba sendiri ya. Karena G kan miripnya kayak tadi. H kakak bahas. Kalau yang I gimana? I ketemu nggak idenya ini? Enggak, Kak. Hmm? Coba perhatikan baik-baik itu. Ini ada hal yang sama nih. Biasanya diapain tuh kalau ada yang sama? Oh, dikeluarin gitu ya, Kak? Enggak. Jangan dikeluarin. Kalau ada yang sama, kira-kira diapain tuh? Ini kakak perjelas lagi. Salin ya, Kak? Betul. Dimisalkan ya. Nah, nanti dicoba. Kakak bahas yang H dulu. Eh, kalau yang H ini ketemu idenya nggak? Nggak Enggak, boleh Kak. dicoret ya, nggak boleh dicoret ya, haram ya. Nggak boleh. Kalau karena apa, Kak? Karena bisa aja, kalau ekspornya boleh. Kalau karena gini, nggak boleh sembarang coret menyoret kalau di pertidaksamaan ya. Jadi bagusan kita langsung pindahkan aja gitu. Pindahkan dulu, jangan dicoret. Kenapa, Kak? Karena kita tahu kalau di pertidaksamaan itu kan bisa aja -2 dikali 3 kurang dari -2 dikali 4 kan? Gitu kan? Nah, kalau kita coret, ya kalau pas yang kita coret itu negatif, sama-sama negatif boleh, tapi kalau pokoknya jangan ya, kakak nggak ketemu contohnya. Kalau kita coret di sini harusnya berbalik tanda ya, karena kan minus itu masuk kakak. Contohnya nggak tahu, kakak nggak tahu contohnya, tapi kalau minus itu dicoret, ibaratnya kita membagi dengan -1, tandanya dibalik. Jadi salah kan tadi kalau -2 dikali 3 kurang dari -2 dikali 4, salah, ini lebih besar ya. Nah, kalau kita coret -2-nya, jadi 3 lebih besar dari 4 dong, salah ya. Nah, gitu. Itu yang kakak maksud tadi. Jadi, jangan sembarang dicoret. Jadi, lebih bagus kita, Kak, ya kita pindahkan dulu. Baru kita faktorin keluar, gitu. Jadi, X kuadrat dikali 2X kuadrat min X, dikurang X kuadrat kali 2X tambah 5, kurang dari 0. Baru kita tuh faktorin keluar X kuadratnya. Gitu. Jadi, 2X kuadrat min X, dikurang 2X min 5. Gitu.
baru X kuadrat dikali 2X kuadrat min 3X min 5 kurang dari 0. Itu bisa difaktorin nggak? Bisa ya? Bisa. Jadi ini 2X, ini X, ini 1, ini pasti 5. Ini minus, ini positif ya. Nah, berarti pembuat nolnya gimana? Pembuat nolnya berarti bisa X sama dengan 0. Nah, itulah fungsinya jangan dicoret. Kalau tadi dicoret, itu X-nya nolnya bukan jadi pembuat nol, padahal pembuat nol juga, kan gitu. Di sini X-nya 5/2, ini X-nya minus 1. Jadi kalau kita eh, gambarin diagram garisnya, ini minus 1, ini 0, ini 5/2. Ya, tinggal kita cek kalau kita masukin minus 2 gimana. Ini selalu positif. Ini selalu positif. Jadi nggak usah dicek lagi. Cek aja yang 2x min 5 dengan x plus 1 ya. Kalau x minus 2 gimana? Negatif. Negatif. Terus kalau di sini negatif juga. Berarti positif ya. Kalau ini minus 0,5 coba. Minus setengah. Minus juga. Ini positif. Jadi minus. Kalau yang ini gimana? 2, 1 lah. 1 aja. Jadi minus, positif, minus lagi. Nah itu ya. Terus ini kalau dia berapa ya? 3 lah, 3. Jadi 2 kali 3, 6. Oke, positif, positif, positif. Nah, berarti kalau dia mau yang kurang dari 0, berarti HP-nya apa, ini? X di antara -1 sampai 0, sama di antara 0 sampai 5/2. Iya, betul. Jadi, ya itu tipe soalnya. Jadi, kalau ada yang sama seperti itu, jangan dicoret ya. Gitu. Yang G dengan yang I, ini bisa coba sendiri. Jadi, minggu depan kita bahas yang ini ya, yang rasional dulu, baru irasional ya. Itu banyak tuh, sampai S. Oke, Weni, sampai sini paham? Paham, Kak? Oke lah, kalau gitu hari Sabtu kita gelombang, minggu depannya ini ya, rasional ya. Atau minggu depan mau eksponen dulu, yang ini Weni buat sendiri atau gimana? Iya, nggak apa-apa, Kak. Saya coba dulu, nanti kalau nggak bisa ditanyain. Oke, boleh. Ini kalau kasih apinya eksponen sama logaritma ya. Oke, sudah boleh live Weni. Nanti kita ketemu hari Sabtu ya. Iya, makasih, Kak. Oke, sama-sama.